Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nuril Jauza dengan NIM 230442108, Prodi Keuangan dan Perbankan Terapan, kelas BKT 2A. Saya akan mereview buku hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam. Buku ini yang berjudul Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, karya Masud Abadirin, menjelaskan hubungan kompleks antara hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum Islam dengan fokus khusus pada penerapan dan tantangan dalam negara-negara muslim. Jika kita melihat kembali kepada sejarah, hak asasi manusia itu tidak dapat terlepas dari Barat. Karena pada saat Perang Dingin terjadi, terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga muncullah sebuah ide untuk mempertahankan hak asasi manusia. Maka dari itu, muncullah sebuah pertanyaan. Berapakah jauh hukum internasional hak asasi manusia bisa ditafsirkan dengan mempertimbangkan hukum Islam? Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari prinsip universalitas yang menjadi elemen penting dalam hak asasi manusia itu, yaitu pengakuan, penghormatan, kesetaraan, dan kebebasan dari diskriminasi. Dalam Islam, elemen-elemen hak asasi manusia ini juga terdapat dalam sumber-sumber ajaran Islam atau syariah. Meskipun Al-Quran tidak secara spesifik membahas tentang HAM, namun Al-Quran menyentuh prinsip-prinsip universal seperti keadilan, musyawarah, saling tolong-menolong, penolakan diskriminasi, penghormatan terhadap wanita, kejujuran, dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam hadis dan tradisi tafsir. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai hak asasi manusia merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Masud Abadirin mengatakan bahwa hukum internasional hak asasi manusia memberikan perlakuan yang sama pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Keduanya tidak boleh mengesampingkan atau menghilangkan satu sama lain. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik membebaskan orang dari rasa takut akibat kekuasaan politik sewenang-wenang dan bertujuan untuk menciptakan standar hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dan mengawasi kewajiban negara-negara yang meratifikasi. Sementara Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya membebaskan orang dari rasa lapar dan kebutuhan lainnya, terutama mengurangi penindasan dan eksploitasi ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utamanya itu untuk mewujudkan standar kehidupan yang layak dan bermartabat bagi kita semua, serta yang selaras dengan tujuan syariat Islam. Perbedaan budaya dan agama bukan menjadi hambatan yang serius dalam menerapkan hak asasi manusia internasional. Buku tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam seperti keadilan, perlindungan, kehidupan, dan martabat manusia ini sejalan dengan cita-cita modern tentang hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersumber dari teks-teks Islam, tetapi juga dari interpretasi dan aplikasi hukum yang mencerminkan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia. Al-Quran juga memberikan panduan yang jelas tentang keadilan, kebajikan, dan larangan terhadap perbuatan keji dan kemungkaran. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum Islam yang baik dan dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum syariat. Jadi dapat disimpulkan meskipun ada tantangan dalam mengharmonisasikan norma internasional dengan hukum Islam, terdapat juga nih banyak titik persamaan yang dapat dijadikan dasar untuk kolaborasi dengan pengakuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam. Harmonisasi yang efektif antara hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam dapat dicapai dengan memperkuat pelindungan hak asasi manusia di dunia muslim. Kelebihan buku ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sejarah, prinsip, dan instrumen hukum HAM internasional, serta berbagai perspektif Islam tentang hak asasi manusia. Meskipun diterbitkan pada tahun 2007, buku ini tetap relevan hingga saat ini karena membahas isu-isu dasar yang terus menjadi bahan perdebatan dalam wacana HAM internasional dan Islam.
Kekurangannya, buku ini terletak pada penggunaan bahasa yang tergolong akademik dan kompleks, sehingga sangat sulit dipahami pembaca awam. Hal ini dapat membuat pembaca yang tidak memiliki pengetahuan mendalam dalam topik yang dibahas merasa kesulitan untuk mengikuti isi buku ini dengan baik. Tapi secara keseluruhan, buku Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam adalah sumber daya yang berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan peminat hak asasi manusia yang ingin memahami hubungan kompleks antara dua bidang hukum ini. Buku ini menawarkan analisis yang mendalam, penelitian yang menyeluruh, dan pandangan yang seimbang tentang isu-isu penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.